على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Setelah kita menyelesaikan pembahasan seputar puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan, kita akan bacakan pembahasan berikutnya dari kitab Fathus Salam bi Muhimmati Ahkamus Shiyam karya Asy-Syaikh Abu Muhammad Abdul Hamid Az-Zu'quri Al-Hajuri waffaqahullah. Sekarang kita akan bahas seputar puasa-puasa sunnah. Puasa wajib sudah kita clearkan, sudah selesaikan. Yang mana puasa wajib bedanya dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib memang harus ada niatan di awal permulaan. Paham ya? Dibangun di atas niatan. Kalau puasa Ramadan antum enggak niat sejak awal, enggak sah semua sebulan itu. Paham ya? Nah, tapi kalau puasa sunnah, nah, walaupun antum awal mula enggak ada niatan, kemudian bangun setelah subuh misalkan, antum enggak makan, enggak minum, diniatkan puasa, sah. Paham ya? Nah, membangun niatnya walaupun setelah sahur misalkan. Tapi kalau barakallahu fikum puasa wajib harus diawalkan. Dan pendapat yang kuat sudah kita lewati, puasa Ramadan cukup niat di awal bulan. Jadi tidak setiap hari niat, itu enggak perlu. Kalau puasa Ramadan. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum wa hafizakumullah, babun afdhalus shiyam wa ghairihi. Bab seputar puasa yang afdal dan yang lainnya. Karena puasa sunnah sendiri ada yang memiliki keutamaan, ada yang lebih memiliki keutamaan, ada yang afdal. Sebelum kita bacakan, sebagaimana tidak asing lagi di telinga kita semuanya, bahwasanya puasa yang paling afdal puasa sunnah adalah puasa Daud di antaranya. Paham ya? Puasa harian yang paling afdal adalah puasa apa? Daud. Paham ya? Yasumu yauman wa yaftiru yauman. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Kemudian di sana ada juga puasa Senin dan Kamis. Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kemudian di sana juga ada puasa Ayyamul Bid. Nah, barakallahu fikum 13, 14, 15. Kemudian di sana ada yang lebih umum lagi daripada Ayyamul Bid, yaitu puasa 3 hari dalam sebulan. Kalau 3 hari dalam sebulan itu mau di awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan boleh. Paham ya? Tapi kalau Ayyamul Bid kan dikhususkan. Naam, seperti itu. Kemudian juga ada puasa-puasa sunnah yang lain, puasa Arafah, puasa Muharram, ya kan? Asyura itu. Paham ya? Kemudian puasa-puasa yang lainnya ada. Puasa sunnah, naam. Kita lihat aja biar tambah jelas. Disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid wafaqahullah, setelah beliau menyebutkan bab sini, aqada al-musannifu hadzal bab li bayani ma yata'allaq bi siyam tatawwu'. Al-musannif meletakkan bab di sini untuk menjelaskan perkara-perkara yang ada kaitannya dengan puasa sunnah. Tatawwu' itu artinya sunnah, puasa sunnah. Wa huwa ma yataqarrabu bihi al-insan ila rabbih, yaitu suatu amalan yang seseorang itu mendekatkan diri dengannya kepada Rabb-nya. Tatawwu'. Oh ya. Nah, ada yang orang mengeluarkan hartanya karena tatawwu', karena sunnah. Paham ya? Ada yang wajib seperti zakat harta dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu namanya tatawwu'. Amalan sunnah. Naam. Kita lihat yang pertama, tidak semuanya kita baca, kadang kita baca poin-poinnya saja karena untuk menyingkat waktu juga ya. Kata beliau, wasiyamu fadluhu azim.
puasa itu keutamaannya sangat agung. Di antaranya sebutkan hadis Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili. Abu Umamah namanya siapa? Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di dalam hadis tersebut adalah salah satu dari kalangan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, murni bi amalin akhudhuhu anka yanfa'uni Allahu bihi." Qala 'alaika bis-shaum li'annahu la mithla lahu. Masyaallah. Hadisnya agak panjang, cuman di akhir hadis itu syahidnya. Dari hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nah, di akhir hadis beliau radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku dengan suatu amalan yang aku mengambil darimu, yang Allah Ta'ala ngasih manfaat dengan amalan tersebut." Qala 'alaika bis-shaum li'annahu la mithla lahu. Paham ya? Senantiasalah kamu berpuasa karena sesungguhnya tidak ada yang semisal dengannya. Paham ya? Jadi puasa itu barakallahu fiik, pahalanya walaupun taruhlah bukan puasa wajib, itu pahalanya besar. Nah, dan fungsinya banyak sekali fungsinya. Nanti akan kita lewati satu persatu. Kemudian barakallahu fikum, dalam hadis yang lain mengenai keutamaan puasa, di antaranya adalah hadisnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, yaitu orang-orang yang berpuasa, ternyata lafadznya umum ya, puasa Ramadan atau puasa yang lainnya, diberi pintu khusus di surga. Masuknya melalui pintu yang khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis tadi, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada pintu yang dikenal dengan sebutan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu sha'imun yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat orang-orang yang berpuasa masuk melalui pintu tadi. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang masuk bersama mereka selain orang-orang yang berpuasa. Yuqalu aina shaimun? Dikatakan, ditanya, mana orang yang berpuasa? Bayangkan. Jadi orang yang berpuasa walaupun puasa sunnah pun, masya Allah, keutamaannya besar. Ditanyakan, aina shaimun? Dicari, aina shaimun? Di mana orang-orang yang berpuasa? Fayadkhuluna minhu, akhirnya mereka orang-orang yang berpuasa masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Fa idza dakhala akhiruhum, kemudian ketika sudah masuk mereka yang orang-orang berpuasa tadi sudah masuk, yang paling terakhirnya ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Ditutup langsung surga yang pintu apa? Ar-Rayyan tadi itu. Paham ya? Nah, ditutup langsung, tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tadi. Paham ya? Sudah masuk semua orang yang berpuasa. Khusus berarti kan? Naam. Kemudian dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, muttafaqun alaih, kata beliau radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhah 'anil nar 70 kharifa. Masya Allah. Barang siapa yang berpuasa sehari saja di jalan Allah fi sabilillah, puasa sunnah maksudnya ya, niscaya Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharifah, 70 tahun jaraknya. Kharif itu artinya adalah sana. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jadi dijauhkan dari apa? Dari neraka. Nah, barakallahu fikum, yang jaraknya 70 tahun tadi itu. Nah, kemudian neraka kan tahu sendiri bagaimana ngerinya. Disebutkan dalam suatu riwayat hadis, batu itu dilemparkan barakallahu fikum dari atas neraka tersebut sampai ke yang paling dalam, paling dasarnya, 70 kharifah, 70 tahun juga. Jadi ngerti kan? Tentunya kalau kita melihat hadis atau melihat dalil, tahun-tahun akhirat itu beda dengan tahun-tahun di dunia itu. Paham ya? Ketika akhir zaman nanti Dajjal aja ketika berkuasa atau mengelilingi, nah barakallahu fikum, dunia ini ya, nah 40 hari aja. 40 hari, cuman hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Bayangkan di akhir zaman, wal'iyadzubillah ya, fitnah Dajjal, fitnah yang sangat ngeri. Makanya kita dianjurkan ketika tasyahud akhir berlindung dari 4 perkara kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal.
Karena ngeri fitnahnya barakallahu fiik, membawa surga dan neraka. Ujian tapi surganya Dajjal, neraka bagi orang mukmin. Nerakanya Dajjal, surga bagi orang mukmin. Pengikutnya paling banyak orang-orang Yahud dan para wanita. Paham ya? Orang-orang Yahud dan para wanita pengikutnya paling banyak. Ketika nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam, nah barakallahu fikum, turun, Allah Ta'ala takdiran turun didampingi oleh malaikat di Menara Putih di arah Damaskus barakallahu fikum. Kemudian apa? Setelah sholat di belakang Imam Mahdi, awal mulanya dipersilahkan, tafadhol. Imam Mahdi mempersilahkan agar Nabi Isa alaihissalam jadi imam. Kemudian Nabi Isa mengatakan dalam riwayat tersebut, nah masing-masing kaum itu ada imamnya. Jadi yang imam Imam Mahdi. Begitu selesai sholat, langsung Dajjal pasukannya ternyata udah di luar. Paham ya? Nah, tapi begitu kaum muslimin, kaum mukminin keluar barakallahu fiik, langsung mereka pada lari, kocar-kacir. Orang Yahud lari, sembunyi di pohon-pohon mereka. Paham ya? Semua pohon bicara, ya muslim, ya mukmin. Wahai orang muslim, belakangku ada orang Yahud, bunuh dia. Dibunuh. Ada pohon yang enggak mau bicara, Pak. Pohon ini enggak mau bicara dia, dikenal pohonnya orang Yahud. Ini pertanyaannya, pohon apa itu, Pak, kira-kira, Pak? Pohon bidara atau pohon apa? Antum ingat? Pohon apa? Bukan. Bukan. Apa? Yang jangan ucapkan yang pas. Gharqad. Ada pohon namanya pohon gharqad. Itu pohon itu enggak mau bicara dia. Namanya semuanya bicara semuanya. Kebanyakan pengikutnya orang Yahud dan para wanita itu, Dajjal. Para wanita lemah, mudah ditipu kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu kisahnya ma'ruf disebutkan para ulama di dalam kitab-kitab akidah dan juga dengan riwayat-riwayat yang sahihah bahwasanya Dajjal itu nanti berkuasa 40 hari. Ngeri sekali fitnahnya barakallahu fikum. Naam. Kemudian dikejarlah Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam, lari dia sampai di tempatnya Babuluddin, situlah dibunuh dia, leleh bagaikan garam di dalam lautan. Nah, barakallahu fikum. Setelah itu aman, tentram, damai. Enggak lama kemudian fitnah besar lagi, Ya'juj wa Ma'juj. Paham ya? Itu fitnah besar juga itu. Semuanya dihantam, dihancurkan, dihabiskan. Air telaga itu sekali minum habis, bayangkan itu. Ya'juj Ma'juj. Sudah ada belum sekarang? Ini akhirnya. Belum? Sudah ada. Ya'juj wa Ma'juj sudah ada. Dajjal pun sudah ada juga. Cuman tempatnya wallahu a'lam, enggak bisa kita pastikan. Semua dalam sejarah menyebutkan tempatnya ini itu semuanya tidak ada riwayat yang sahihah. Paling-paling yang menyebutkan kisah Israiliyat di tempat ini, tapi semuanya ternyata tidak ada yang sahih, tidak ada yang tahu tempatnya. Hadis, nah barakallahu fikum, Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari waktu itu ketika berlayar di suatu hari barakallahu fikum, terdampar di sebuah pulau. Nah, itu pun pulaunya mana Allah alam. Paham ya? Kemudian di antara Jassasah ini penjaga Dajjal. Diantar, ketemulah Dajjal situ, dibelenggu Dajjal. Berarti ada Dajjalnya, cuman di mananya wallahu a'lam. Paham ya? Nah, kalau Ya'juj Ma'juj kisahnya dalam surat Al-Kahfi, Anda lihat sendiri. Ya enggak? Nah, mereka kan makhluk yang merusak di muka bumi kan. Nah, waktu itu penduduk setempat minta bantuan Raja Dzulqarnain agar apa? Dibikinkan apa? Nah, barakallahu fikum, benteng. Hingga saat ini ada, cuma di mananya wallahu a'lam. Yang jelas bukan di mana? Bukan di Maros ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, wallahu a'lam yang jelas di suatu tempat kita enggak tahu di mana, cuma kita harus mengimaninya. Nah, begitu datang Ya'juj Ma'juj Nabi Isa alaihissalam dan orang yang beriman itu pun karena tidak bisa mengatasi, naiklah ke bukit, suatu bukit itu ya. Nah, barakallahu fiikum, kalau disebutkan dalam kisahnya itu Bukit Tur. Paham ya? Nah, akhirnya berdoalah kepada Allah Ta'ala. Intanya meminta agar dilindungi dan juga segera dihancurkan Ya'juj wa Ma'juj, karena al-Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, merusak, bikin kerusakan di muka bumi. Akhirnya setelah itu benar Allah Ta'ala turunkan, riwayatnya beda-beda ya. Ada yang Allah Ta'ala menurunkan barakallahu fikum semacam ulat atau yang semisalnya hinggap di leher-leher mereka semuanya, akhirnya mereka mati dan apa? Di muka bumi ini penuh dengan bangkai Ya'juj Ma'juj. Tidak dijumpai satu shibr jengkal ini, melainkan ada situ. Kemudian Allah turunkan hujan, terbawa apa? Oleh air hujan tadi itu. Ada yang dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum, Allah Ta'ala kirim burung, masing-masing itu nanti membawa apa? Ya, cuma itu dibuang di tempat yang Allah Ta'ala kehendaki.
Setelah itu bersih, tenang, tentram, sampai kucing berteman dengan anjing. Paham ya? Nah, ya, disebutkan riwayatnya itu sampai kucing itu yang biasanya kucing kan sama anjing kan musuhan. Karena tenang, damai itu loh. Sampai buah-buahan yang semula buahnya kecil itu berbuah besar. Setelah itu barulah Allah Ta'ala mengutus angin yang halus sekali selembut sutra. Setiap orang mukmin yang terkena angin nanti mati wafat seketika. Tinggallah orang-orang jahat. Saat itulah tegak hari kiamat. Paham ya? Itu kisahnya panjang lebar. Nah, barakallahu fikum. Asy-Syaikh Abdul Hamid wafaqahullah punya kitab bagus sekali itu. Naam, salamatu al-khalaf fi tibai as-salaf atau apa itu ya. Itu bagus sekali bawah di bagian belakang tentang hari kiamat itu. Ya, Ya'juj Ma'juj bagaimana, naam seperti itu. Adapun kisah yang mungkin antum pernah baca bentuknya ngeri seperti ini, telinganya panjang, hidungnya pesek, itu semuanya Israiliyat. Namanya Israiliyat. Jadi kisah Israiliyat kita harus pandai-pandai mengkondisikan, tidak semuanya diambil. Kalau dhaif tinggalkan. Nah, kalau tidak ada pembenaran dari as-sunnah atau dari Al-Qur'an, tawaquf. Itu kisah Israiliyat seperti itu. Syahidnya di sini barakallahu fiik. Penyebutan seputar apa tadi? Orang yang berpuasa sunnah sehari saja, maka Allah Ta'ala jauhkan dia dari apa? Allah Ta'ala jauhkan wajahnya dari api neraka. Nah, barakallahu sab'una kharifah, 70 tahun jaraknya. Masya Allah, na'am. Kemudian berikutnya Allah Ta'ala memuji dalam Al-Quran Al-Karim orang yang berpuasa, was-sa'imin was-sa'imat wal-hafidhina wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dalam surat Al-Ahzab itu ya. Nah, orang-orang yang berpuasa lelaki maupun wanita, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya lelaki maupun wanita, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah yang dengan zikir yang banyak lelaki maupun wanita, Allah Ta'ala janjikan persiapan untuk mereka ampunan dan pahala yang agung. Masya Allah, itu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbicara masalah surga, itu enggak ada habisnya, karena sangat banyak dan juga nikmatnya luar biasa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi, kalau antum membaca artikelnya bagus sekali, itu kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Itu penyebutan tentang surga, bagaimana sifat-sifat ciri-ciri surga, kemudian kenikmatan penduduk surga, bagaimana perbandingan wanita penduduk surga dengan wanita dunia, paham ya? Penduduk dunia, kemudian kenikmatannya bagaimana. Cuman cuplikan saja di surga itu barakallahu fiik. Orang makan sekenyangnya, minum sepuasnya, itu enggak jadi kotoran. Itu baru perbedaan di antaranya ya. Semuanya menjadi keringat yang berbau misik. Coba bayangkan. Kalau kita di dunia ini kan makan kenyang, minum sepuasnya, nanti kan kotoran. Atau taruhlah air kencing lah ya kan. Kemudian bau keringatnya tahu sendiri. Paham ya? Sangat sulit untuk kita menghindari bau keringat kan. Nah, masing-masing mesti punya kan. Nah, itu di surga tidak. Antum mau makan buah-buahan, mendekat sendiri. Qutufuha daniyah. Antum mau metik, dekat itu buahnya. Masya Allah. Di taman-taman surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Paham ya? Ada sungai air tawar, sungai air susu, sungai madu. Paham ya? Nah, kemudian sungai khamar pun ada juga. Makanya khamar yang semula diharamkan di dunia ini, nanti bagi orang yang beriman halal di sana. Paham ya? Para ulama, nah barakallahu fikum, berdalilkan dengan penyebutan tentang haramnya khamr atau perkara-perkara yang diharamkan di dunia itu nanti bagi orang mukminin di sana bisa jadi dihalalkan. Tapi kalau orang terburu-buru untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram di dunia ini, di akhirat enggak dapat. Mereka menggunakan kaidah apa? Kaidahnya apa? Kaidahnya ingat enggak kaidahnya? Sebutkan oleh Imam Sa'di rahmatullahi alaih dalam pantunnya itu, mu'ajil mahduri qabla anihi qad ba'a bi khusrani ma'irmanihi. Orang yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu belum waktunya, itu nanti akan dihukum dengan sebaliknya. Apa? Diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Kalau kaidahnya adalah apa kaidahnya? Nah, barakallahu fikum. Apa kaidahnya yang antum ingat enggak kaidahnya? Kalau itu pantunnya, kaidahnya ada kaidahnya. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu belum waktunya, dia akan dihukum dengan diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Bapak sama anak, secara global dalil itu anak itu kalau bapaknya meninggal dapat warisan enggak? Dapat warisan. Buru-buru anaknya melihat bapaknya kaya gitu, wah, ini kayaknya enggak bisa lama-lama ini. Bapaknya racun sama anaknya, dibunuh.
Matilah bapaknya, anaknya nggak dapat. Kenapa? Buru-buru dia, belum waktunya meninggal malah diburu bapaknya. Seharusnya menunggu menanti ajal yang Allah tetapkan, bapaknya meninggal barulah anaknya dapat warisan. Tapi anak ini buru-buru, pengen segera mendapatkan warisan, dibunuh bapaknya, malah dia nggak dapat. Secara syariat gitu ya. Nah, karena termasuk penghalang mendapatkan warisan apa di antaranya al-qatl, pembunuhan. Kemudian apa? Riddah, murtad. Kemudian arik, perbudakan. Paham ya? Itu sehingga kaidah tadi bagus sekali. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Di dunia kita haram minum khamr, ya enggak? Makanya jangan buru-buru. Orang-orang yang minum khamr di dunia, barakallahu fikum, nanti di akhirat diharamkan. Nah, karena dunia ini kan penjara. Antum dan kita ini sekarang walaupun santai-santai, leha-leha, masih dalam penjara kita ini. Ya enggak? Pasti banyak perkara-perkara yang kita dilarang ini, dilarang itu. Kalau mau bebas merdeka ya nanti di surga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya sidnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Banyak, semua perkara itu banyak perkara-perkara yang kita dilarang. Dilarang ini haram, ini enggak boleh. Tapi di surga semua diperbolehkan. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka inginkan semua dikasih, dan kami masih punya tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu cuplikannya. Kemudian di surga ada taman-taman surga, pasar-pasar surga. Lelaki dan wanita mereka barakallahu fiikum menikmati situ. Paham ya? Ada pasar-pasar surga. Setiap hari Jumat mereka sering berkunjung. Kemudian apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang laki-laki setiap kali habis melihat tambah ganteng. Yang perempuan tambah cantik. Paham ya? Itu baru cuplikannya. Bidadari surga. Enggak usah nanya sudah. Enggak ada, sudah janda itu enggak ada. Enggak ada. Sebutkan banyak sekali dalilnya itu ya. Barakallahu fikum, di sana itu tidak ada janda, semuanya gadis. Paham ya? Semuanya dapat pasangan. Yang laki-laki juga dapat pasangan, yang perempuan pun Allah Taala ciptakan pasangan-pasangannya. Paham ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Itu sekedar cuplikan. Kalau antum mau baca panjang lebarnya, kita apa ini? Hadil Arwah ila Biladil Afrah karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaihi, bagus sekali kitabnya itu. Berikutnya, wasiyam min asbab taqwallahi azza wa jalla wa ziyaratul iman. Dan berpuasa merupakan sebab bertambahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambahnya keimanan. Orang kalau berpuasa, insyaallah biidznillah akan bertambah ketakwaannya dan akan bertambah pula keimanannya. Tapi orang kalau enggak pernah puasa, paham ya? Berbahaya keadaannya. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu syahidnya. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian berpuasa, agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Apa sih takwa itu? Paham ya? Kan sering dengar kan antum, takwa barometer ukuran seseorang bukan karena wajahnya, bukan karena kecantikannya, bukan karena gantengnya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatan, titel, gelar, tapi karena takwa. Apa takwa itu gitu loh. Paham ya? Para ulama mendefinisikan berbeda-beda. Cuma ana menyebutkan definisi yang sering disebutkan juga. Takwa itu definisinya barakallahu fiik. Naam, an yaj'alal insanu bainahu wa baina adzabillah wiqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Itu definisi takwa di antaranya. Sana masih ada definisi yang lain, tapi ini di antaranya. Seseorang menjadikan antara dirinya dan antara azab Allah wiqayah, tameng, benteng. Dengan cara apa menjadikannya? Bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi, dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan takwa ini barometer ukuran. Orang mulia di hadapan Allah Taala bukan karena hartanya, bukan karena kekayaannya, bukan karena dia keturunan bangsawan, keturunan darah merah misalkan, keturunan mata biru, bukan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi karena apa? Ketakwaan. Sebagaimana sebutkan dalam surat Al-Hujurat itu, ya kan? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya kan? Nah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian, ada laki-laki, ada perempuan, kemudian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tujuannya apa? Agar saling mengenal. Paham ya? Nah, ada suku ini, suku itu, bangsa ini, bangsa itu. Paham ya?
Nah, kemudian tolak ukurnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian atau di hadapan Allah Taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Udah itu barometernya. Paham ya? Bukan karena hartanya, jabatannya, kedudukannya. Nah, masyaallah. Nah, ketakwaan ini termasuk ukurannya. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu yang terbaik. Paham ya? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik perbekalan akhirat adalah ketakwaan. Paham ya? Jadi kalau mau berbekal menuju akhirat bukan harta ya. Harta, kekayaan itu semuanya ditinggal kalau orang meninggal. Kalau orang sudah meninggal dunia mati, harta, kekayaan, keluarga ditinggal semuanya. Sebagaimana hadis yang sering antum dengar, ya kan? Yatsba'ul mayyit salasa. Yang mengikuti orang mati itu 3. 3 ini enggak semuanya ikut. Yarji'u isnan wa yabqa wahid. Yang 2 pulang lagi. Yang 1 yang menyertainya. Apa 2 ini dan apa 1 ini? Yarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarganya dan hartanya pulang. Ya kan dia di dalam kuburan apa ada harta itu keluarganya ikut tidur itu? Enggak ada. Pulang semua, yang ngantar pulang, keluarganya pulang, hartanya ditinggal. Wa yabqa amaluhu, yang tersisa amalannya, yang menyertai baik buruknya amalannya itu. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalannya baik, dia dapat balasan yang baik. Kalau amalannya jelek, dia mendapatkan balasan yang jelek. Paham ya? Karena di dalam kuburan itu ketika orang sudah pulang, yang ngantar pulang, didatangi 2 malaikat, Mungkar dan Nakir, diuji, namanya fitnatul qabr. Ujian kuburan namanya fitnatul qabr. Ditanya dengan pertanyaan yang tidak lebih dari 3 pertanyaan. Paham ya? Itu ma'ruf ya hadisnya ya. Hadisnya Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Paham ya? Apabila seseorang diletakkan di kuburan, kemudian orang yang mengantar pada pergi, maka si mayit mendengarkan gesekan-gesekan sandal orang yang mengantar tadi itu. Paham ya? Setelah itu datangi 2 malaikat, Mungkar dan Nakir, diajukan padanya 3 pertanyaan. Paham ya? Man rabbuka, man nabiyyuka, madinuka? Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Paham ya? 3 pertanyaan ini kelihatannya kalau kita perhatikan sepele, mudah dijawab, tapi nanti yang menentukan adalah keimanan di situ, amalannya. Paham ya? Nah, mungkin orang kan banyak menyepelekan di dunia. Wah, ini mudah nih. Kalau orang-orang awam ya biasanya yang agak ngeyel-ngeyel itu yang mereka istilahnya malas beramal atau semisalnya, mereka ngatakan ini mudah. Jawab sekarang kan bisa katanya. Allah musta'an. Tapi nanti yang bisa barakallahu fikum mengkondisikan adalah amalannya. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Kalau enggak bisa jawab, ngeri sekali. Kuburannya disempitkan hingga tulang rusuknya bersilang. Waliyadzubillah. Dibentangkan kasur dari neraka, ditampakkan neraka di hadapannya karena begitu takutnya si mayit mengatakan, "Ya Rabb, la tuqimis saah." Wahai Rabbku, jangan tegak hari kiamat. Takut dia. Paham yang ngeri sekali. Itu yang enggak bisa jawab. Yang bisa menjawab, Masya Allah. Man rabbuka? Rabbunallah. Siapa Rabbmu? Rabbku adalah Allah. Man nabiyuka? Nabiyina atau Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinuka? Apa agamamu? Dini Islam, agamaku Islam. Yang bisa menjawab, kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Masya Allah. Dibentangkan kasur dari surga, ditampakkan surga di hadapannya. Karena begitu senangnya dia mengatakan, "Ya Rabb, aqimus saah." Wahai Rabbku, tegakkan hari kiamat. Karena pengen segera mencicipi, pengen segera merasakan surga. Itu sekedar selingan seputar apa? Adab kubur barakallahu fik. Bahwasanya harta, kekayaan itu bukan tolak ukur. Semua akan tinggal. Mobilnya, rumahnya, kekayaan tinggal semuanya. Yang menyertai hanya amalannya, bayangkan itu. Itu baru mukadimahnya ya. Mukadimahnya di alam kubur itu apa ada yang bawa pakaian banyak? Enggak ada. Cuman beberapa helai kain kafan. Kalau laki-laki kan 3, perempuan kan 5 misalkan. Itu yang dibawa itu ada. Belum nanti kalau dibangkitkan, di hari kiamat dibangkitkan. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan 'uratan ghurla. Wa fi riwayah buhma. Nanti manusia di hari kiamat dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, sendiri-sendiri, tanpa berkhitan, bayangkan itu. Itu dikumpul, kain kafannya enggak dibawa lagi sudah. Paham ya? Telanjang sudah itu. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau sebagian mereka melihat sebagian yang lainnya?" Sebagian mereka melihat aurat, sebagian yang lainnya kan telanjang semua, laki-laki perempuan campur itu. Kata Rasulullah SAW apa? "Ya Aisyah, innal amra asyad min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd." Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada apa? Seseorang melihat aurat yang lainnya. Enggak sempat itu maksudnya itu. Kanan kiri enggak sempat sudah. Pengen bagaimana caranya selamat di situ. Coba bayangkan, kain kafan sudah enggak dipakai lagi sudah. Paham ya?
Lah antum kalau kita nyaksikan yang ziarah kubur kita saksikan. Di kuburan itu macam-macam. Enggak pandang bulu, orang kaya ada, orang miskin ada, mulai dari apa? Perangkat desa yang paling rendah RT, RW sampai presiden, rakyat sipil ada semuanya itu. Ya enggak? Kuburan itu. Untuk renungan maksudnya itu bahwasanya ternyata kalau udah mati itu sama gitu loh. Paham ya? Nah, tidak ada pandang bulu yang RT sendiri, RW sendiri enggak ada. Paham ya? Mau RT, RW, kadus, kades, camat, bupati, gubernur, paham ya? Nah, barakallahu fikum menterinya, kemudian DPR, MPR, presiden ada semua situ. Paham ya? Itu baru mukadimah yang baru di alam kubur. Di akhirat semua jenis ada semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya renungan bagi kita. Bahwasanya kalau kita ngejar dunia, kalau cuman kita dunia, ambisi kita dunia, itu nanti ujung-ujungnya sama itu tadi. Tempat tinggalnya sama. Kalau di dunia mungkin atau lihat banyak orang punya istana, punya gedung, punya hotel. Itu kan kelihatannya kan masya Allah. Tapi kalau udah meninggal sama tempatnya. Ya enggak? Ukuran berapa kurang lebihnya itu kuburan itu? Berapa? Ya kurang lebihnya itu udah. Paham ya? Enggak lebih dari itu sudah. Maksudnya apa? Maksudnya itu sama. Jadi kita harus merenungi. Kejarlah akhirat, dunia menyertai. Itu jelas itu ya. Kalau kita ngejar akhirat, dunia pasti menyertai kita. Tapi kalau kita ngejar dunia, belum tentu akhirat menyertai. Karena dunia itu hilang sekali, dua kali masih bisa ada lagi. Tapi kalau akhirat, kesempatan hilang sekali saja belum tentu dapat dia. Paham ya? Makanya kita sekarang di malam-malam akhir ini ya barakallahu fiik, 10 malam terakhir Ramadan ini kan kesempatan untuk menghidupkan malamnya, bukan berarti enggak istirahat. Istirahat tafadhal, menghidupkan dalam artian ketika malam tersebut terkhusus ke malam-malam ganjil yang bisa baca Al-Qur'an atau mungkin nah barakallahu fiik ibadah yang lain, sedekah, infak atau yang lainnya. Kemudian perempuan pun taruhlah dalam kondisi haid atau nifas masih bisa amalan yang dia lakukan, baca Al-Qur'an di rumahnya. Semuanya kalau menghidupkan di 10 malam terakhir tersebut, tahu atau enggak tahu, dia pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu disebutkan para ulama gitu. Jadi kita enggak harus tahu, wah ini malam Lailatul Qadar. Enggak harus tahu kita. Kadang-kala kita melihat tanda-tandanya ternyata meleset. Tapi kalau kita menghidupkan 10 malam terakhir tersebut, pasti dapat insyaallah. Itu loh. Karena di tempatnya itu aja tempatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fi iltamisuha fi ashl awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir tersebut. Nah, masih ada kesempatannya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Keutamaan berikutnya wasyam wijaun lil insan. Masyaallah. Idza talat 'alaihil azbah wa ajiza 'aniz zawaj. Artinya puasa itu sebagai tameng, benteng bagi seseorang apabila apa? Bujangan terus, panjang bujangannya, paham ya? Nah, barakallahu fikum, dan belum mampu untuk menikah, puasa. Paham ya? Nah, puasa. Jadi kalau taruhlah belum mampu untuk menikah, kemudian dia masih bujangan atau masih gadis misalkan, maka puasa ini solusinya. Paham ya? Hadisnya mana hadisnya? Kita lihat. Hadisnya barakallahu fikum Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, ya ma'syarasy syabab, ya ma'syara asy-syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaa'un. Masyaallah. Rasulullah SAW mengatakan, wahai segenap manusia atau wahai segenap pemuda, paham ya? Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah maka segeralah menikah. Paham ya? Segeralah menikah. Kenapa? Karena pernikahan itu aghaddu lil basar. Bisa lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan bisa lebih menjaga apa? Kemaluan. Itu tujuan pernikahan. Menjaga pandangan, menundukkan pandangan, dan juga apa? Nah, barakallahu fikum, agar bisa apa? Nah, barakallahu fikum, semakin terjaga kemaluannya. Karena apa? Karena pandangan ini bukan yang dilarang itu laki-laki lihat perempuan aja. Perempuan lihat laki-laki yang bukan mahramnya juga dilarang. Paham ya? Bukan itu kan larangan itu laki-laki tok, enggak bisa. Antum lihat dalam surat apa itu barakallahu fik An-Nur ya. Nah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Dua-duanya diperintahkan. Katakanlah kepada orang mukminin agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan katakanlah kepada para wanita mukminah agar menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluan mereka. Makanya sangat disayangkan seorang syekh dianggap kibar tapi berfatwa bolehnya apa? Belajar di tempat yang bercampur baur laki-laki perempuan. Dengan alasan apa? Ghadul basar. Jadi kalau gurunya ngajar gini. Tahu ya? Siapa itu? Syekh Ubaid Al-Jabiri hadahullah.
Fatwanya ada disebarkan waktu itu. Menyebarkan di antaranya Al-Akh ini hadahullah Dzulqarnain. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Sebarkan itu. Jadi sempat viral terkenal itu masih dibantah para masyayikh Ahlussunnah, dibantah alhamdulillah. Nah, enggak ada. Bagaimana coba sekarang kalau gurunya ada gurunya perempuan, lagi ngajar anak-anak seperti ini, santrinya gini, nunduk ini. Enggak dianggap adab kan secara logika itu ya. Makanya kalau teman alasannya boleh belajar campur baur laki-laki perempuan bukan mahramnya dengan alasan harus ghodul basar, nundukkan pandangan gini. Sangat sulit. Paham ya? Nah, Syekh Yahya bin Ali Hajuri wafaqahullah, beliau punya karya artikel apa barakallahu fikum, pendek kecil itu tapi bagus sekali mengenai apa? Bahayanya dan haramnya belajar ikhtilatiyah, campur baur laki-laki wanita bukan mahramnya. Itu sekedar selingan bahwasanya betapa besarnya fitnah wanita sampai kita diperintahkan untuk nundukkan pandangan. Paham ya? Nah, itu laki-laki perempuan sama ya. Jadi bukan berarti kalau akhwat bercadar kemudian bebas melihat laki-laki, bukan itu. Sama aja. Mau akhwat bercadar melihat laki-laki yang bukan mahramnya dengan melihat personil tertentu dilarang. Laki-laki juga sama, melihat perempuan dengan personil tertentu gitu dilarang. Tapi kalau dengan halayak ramai di pasar misalnya wajar melihatnya, itu enggak ada larangan. Paham? Yang dilarang itu melihat personil tertentu gini ya. Paham ya? Nanti kalau di pasar kan wajar kadang lihat sekilas itu ya, mau belanja itu wajar seperlunya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Nah, itu fatwanya sempat terkenal waktu itu. Nah, Allah musta'an. Ada juga fatwa dari Mesir, dibantah juga waktu di Damas waktu itu. Ya, dianggap syekh juga berfatwa bahwasanya bolehnya untuk menjadikan saudari atau anak sepersusuan walaupun menyusu sudah besar orangnya. Jadi yang menyusu ini sudah besar orangnya. Paham ya? Akhirnya sempat terkenal waktu itu fatwanya sempat viral, terkenal, heboh itu ya. Akhirnya apa? Sekretarisnya barakallahu perempuan, atasannya laki-laki. Laki-laki ini bosnya nyusu sama sekretarisnya, jadi mahramnya katanya. Nah, itu hati-hati itu fatwa itu kalau kita cuma ngambil fatwa tanpa dalil, hati. Memang waktu itu ada kejadian di zaman sahabat, ada seorang sahabat yang memang posisinya apa? Menjadi anak sepersusuan menyusu dalam kondisi besar, tapi itu khususnya nggak bisa dikiaskan, paham ya? Kan sudah kita lewati kan pendapat yang sahih dengan dalil yang ada khamsur radha'at. 5 kali nyusu sampai kenyang itu pun batasannya paling maksimal 2 tahun. Maksudnya itu usianya 2 tahun. Lalu usia 30 tahun gimana? Fatwa dibantah waktu itu ya, dari Mesir itu ada fatwa seperti itu. Allahul musta'an. Jadi kalau kita cuma berlandasan fatwa ini, fatwa itu, fatwa ini, fatwa itu, kadang-kala berbahaya. Kalau tidak didasari dengan dalil. Tapi kalau fatwa dengan hujjah, argumen dari Al-Qur'an Sunnah, qala Allah, qala Rasul, sudah selesai. Tapi kalau cuma semata-mata fatwa, itu setiap ahlu bid'ah wad dhalal punya fatwa. Orang-orang yang ngerokok itu punya fatwa. Paham ya? Fatwanya walaupun dengan mungkin dari kiai mereka, syekh mereka, pembesar mereka. Antum tahu rokok ini kalau di Samsu, paham ya? 2, 3, 4. Ya, kata mereka itu yang bikin itu Wali Songo. Ini sekedar menyebutkan aja. Apa yang menurut mereka kok ada keistimewaan enggak mau meninggalkan, ini yang bikin Wali Songo. 2 rakaat subuh, 3 maghrib, 4 zuhur, asar, isya. Dalam rakaatnya itu. Paham ya? Itu berarti kan akal-akalan. Kalau cuman mainnya fatwa, ini maksudnya kita menjelaskan, kalau cuman bermain fatwa, kita di jalan beribadah cuman fatwa ini fatwa tanpa dengan dalil, itu berbahaya. Tapi upayakan landasan kita adalah dalil Al-Qur'an wa sunnah. Taruhlah ada fatwanya, kita mengambil bukan semata-mata fatwanya tapi mencocoki dalilnya itu. Paham ya? Itu penting sekali. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai kita termakan syubhat kemudian apa? Ditanya, "Ini kenapa antum berdakwah kok dengan televisi, dengan video ini live streaming atau misalnya?" Fatwa ulama, Syekh fulan muncul. Paham ya? Walaupun 1000 fatwa, kalau Rasulullah SAW itu melarang, walaupun beliau sendirian, 1000 tadi patah semua sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan cuma mengandalkan fatwa. Dalil itu muqaddam. Paham ya? Man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil, dia sungguh tersesat dari jalan yang lurus. Jadi kalau yang lain dalil harus diikutin. Sami'na wa ta'ana. Memang berat, memang pahit rasanya. Cuman itulah perjuangan. Dan kita lewati kan, jangan pernah mundur satu langkah. Istiqomah, continue, maju ke depan bagus. Mundur jangan. Paham ya? Sangat apa? Nah, barakallahu fiikum, berat memang, tapi ya itulah harus berupaya dan berusaha. Kita tutup yang terakhir ini karena sambungannya, wasiyam huwa da'bul anbiya wassalihin. Paham ya? Tadi sambungan ini barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia puasa, yang belum mampu menikah. Karena itu sebagai tameng atau
sebagai benteng. Naam. Wasiyamu huwa da'bul anbiya wassalihin, dan puasa itu adalah kerjaannya, kebiasaannya para nabi dan orang-orang saleh. Paham ya? Nah, sebagaimana kau lihat Daud alaihissalam kana yasumu yauman wa yaftir yauman. Nabi Daud alaihissalam, beliau puasa sehari buka, sehari puasa, dinamakan puasa Daud. Nah, coba bayangkan Nabi Daud alaihissalam puasanya gitu, sehari puasa, sehari enggak. Itu pun beliau enggak pernah minta-minta. Nabi Daud alaihissalam nabi itu enggak pernah ngajarkan minta-minta. Paham ya? Bahkan beliau makan dari hasil apa kerja dia sendiri. Karena Daud alaihissalam ya'kul min amali yadi. Dahulu Daud alaihissalam itu makan dari hasil apa? Hasil kerja dia sendiri. Menjadi tukang apa? Membikin baju dari besi itu. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Menunjukkan bahwasanya bagaimana para nabi terdahulu. Mereka tidak ada satupun yang mengajarkan untuk minta-minta, la tasawul, wala ngemis, wala penggalangan dana, wala donasi, wala yang lainnya. Naam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu katsiran, ala ma ya'ti bayanuhu insyaallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam puasanya banyak sekali beliau lakukan, sebagaimana akan datang penjelasannya. Wasiyamu fi tatawwu' huwa mimma yurja an yutim bihil fardhah in waqa'a biha fiha al-khalal. Masyaallah. Puasa sunnah itu adalah puasa yang diharapkan bisa menyempurnakan kerenggangan-kerenggangan yang ada pada puasa wajib. Sebagaimana salat wajib, itu kadang-kala kan kita juga ada kerenggangan, ditambal dengan salat apa? Dengan salat sunnah. Rawatib, paham ya? Salat rawatib, ba'diyah, qabliyah, itu fungsinya menambal. Jadi kalau salat-salat sunnah seperti itu jangan tinggalkan. Paham ya? Jangan ditinggalkan. Karena untuk menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat wajib. Naam. Yang terakhir, wasiyam qad udhifa ila Allah azza wa jalla li fadlih. Masyaallah. Dan puasa itu apa? Terkadang disandarkan, bisa jadi disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keutamaannya itu. Paham ya? Sebagaimana hadis yang sudah kita lewati kan, hadis qudsi, Allah Ta'ala mengatakan kullu amali bani adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzib. Nah, wa ana ajzibih. Artinya apa? Semua amalan bani adam untuk dia kecuali puasa, maka itu untukku dan aku yang akan membalasinya. Bayangkan, berarti menunjukkan amalan puasa itu besar, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Cuman bedanya kalau puasa sunnah hukumnya sunnah, puasa Ramadan hukumnya wajib. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.